Baik, perkenalkan nama saya Christopher SM dengan NPM 230115104. Saya akan menjelaskan tentang tugas etika dalam praktik bisnis. Pengertian etika dalam praktik etika bisnis. Etika praktik dan bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku organisasi dan individu dalam menjalankan etika bisnis. Ini mencakup kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, integritas, inovasi, bertanggung jawab, dan pembelajaran berkelanjutan. Dan etika bisnis penting karena menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, membangun kepercayaan, dan mendukung pertumbuhan yang keberlanjutan. Tujuan pemahaman ada tiga, yaitu nilai-nilai moral, yaitu fokus utama adalah meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai moral dan praktik bisnis. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur hubungan antara perilaku etis dan aktivitas operasional. Selanjutnya ada landasan. Sebagai landasan, gunakan pedoman yang jelas. Bisnis dapat mencegah pelanggaran etika dan menetapkan batasan yang jelas untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan berada dalam kerangka yang telah ditetapkan. Tiga, ada yang terakhir ini ada mengelola hubungan, membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak terlibat dalam masalah ini. Menggunakan praktik etika bisnis, para pemangku kepentingan dapat terus mendukung perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi etika dalam praktik etika bisnis. Fungsi utama praktik bisnis adalah untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang dan menjaga hubungan yang positif dan pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat, dan mendorong inovasi, keunggulan, kompetitif. Selain itu, etika bisnis membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilayani dengan adil. Selanjutnya ada kasus perusahaan Monsanto yang saya ambil dari kasus ini, yaitu pengaruhnya terhadap petani. Tentang perusahaan Monsanto, yaitu perusahaan ini didirikan pada tahun 1901, sudah bertahan selama 100 tahun yang lalu. Perusahaan ini mempunyai 404 fasilitas, operasi di 66 negara, dan mempunyai 20.767 karyawan di seluruh dunia. Selanjutnya, kasus eh, yang dialami perusahaan Monsanto, yaitu produk yang dibuat atau bahan dari produk perusahaan Monsanto, yaitu bahan aktif dalam Roundup, herbisida yang paling banyak digunakan adalah glifosat. Eh, Bahan ini menyatakan bahwa herbisida berbasis glifosat menyebabkan kanker, yang berarti sebagian besar tuntutan ini setelah tahun 2015 perusahaan Monsanto digugat dalam mencemarkan atau membuat bahan yang berbahaya kepada konsumen dan sebagainya. Dan selanjutnya ada bahan pencap pada tanggal 21 November 2019, Monsanto mengaku bersalah karena melakukan penyemprotan pestisida terlarang secara tidak sah seperti yang dilakukan perusahaan tersebut dan menyemprotkan pencap M di fasilitas penelitian Valley Farm di Maui pada tahun 2014. Monsanto mengakui bagian dari permohonan bahwa mereka meminta pekerja Valley Farm kembali ke lahan yang disemprot setelah 7 hari, padahal seharusnya dilarang selama 31 hari. Perusahaan tersebut juga mengaku menyimpan dan mengangkut limbah berbahaya secara tidak sah karena perusahaan tersebut memiliki gudang pencap M di 3 lokasi lain di Hawaii. Selanjutnya ada analisis kasus dikaitkan kasus Monsanto ke dalam etika dalam praktik bisnis, yaitu yang pertama ada kesehatan dan keselamatan konsumen. Monsanto dihadapkan pada tuntutan hukum yang menyatakan bahwa produk herbisida Roundup yang mengandung bahan aktif glifosat ini menyebabkan kanker pada manusia. Menimbulkan pertanyaan etis tentang kewajiban perusahaan yang memastikan bahwa produk mereka aman digunakan oleh konsumen.
dan apakah mereka memberikan informasi yang cukup tentang resiko kesehatan yang terkait. Selanjutnya ada transparansi dan keterbukaan. Monsanto juga menghadapi kritik terkait penyemprotan pestisida secara tidak sah dan terlarang, dan menyimpan limbah berbahaya dan eh, tidak diketahui oleh masyarakat setempat atau yang berdekatan dengan perusahaan Monsanto. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada kritik publik dan opini negatif. Kontroversi seputar produk-produk Monsanto, terutama terkait dengan dampak kesehatan dan lingkungan dari glifosat, ini memicu kritik publik yang luas dan opini negatif karena bahan yang digunakan Monsanto juga eh, sangat berbahaya dan tidak layak untuk digunakan bagi konsumen. Dan selanjutnya ada kehilangan kepercayaan pelanggan. Ya, dalam masalah yang timbul juga, perusahaan ini juga banyak kehilangan kepercayaan pelanggan dan eh, daya jual belinya pun menurun. Selanjutnya yang terakhir ada tuntutan hukum massal. Lebih dari 40.000 orang menuntut Monsanto atas tuduhan bahwa produk herbisida Roundup mereka menyebabkan kanker. Ini ada solusi. Oke, solusinya ada studi dan penelitian mendalam. Melakukan penelitian dan studi menyeluruh untuk mengevaluasi dampak kesehatan dan lingkungan dari produk mereka, seperti Roundup yang menggunakan glifosat terhadap kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik tentang produk mereka. Kedua, ada keterbukaan dan transparansi. Ini meningkatkan tentang dengan publik resiko lingkungan dan kesehatan produk mereka. Informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang resiko dengan penggunaan produk mereka, serta informasi serta tindakan yang diambil untuk mengurangi resiko tersebut. Ketiga, ada kolaborasi dengan pihak eksternal atau dengan pihak luar, eh, dengan organisasi lingkungan. Sebagai contoh dari komunitas-komunitas ilmiah, ini juga dapat membantu perusahaan memahami lebih baik tentang adanya tantangan yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang lebih baik. Ada komitmen pada tanggung jawab sosial, termasuk program kemitraan masyarakat, inisiatif keberlanjutan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu etika praktik bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dan integritas dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan. Selain itu, etika bisnis juga memperkuat kepercayaan konsumen dan membangun reputasi yang positif bagi perusahaan. Ini melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan standar industri, serta mengutamakan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan yang diambil, dan memprioritaskan etika dalam praktik bisnis. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian eh, sedikit dari presentasi dan dalam tugas saya tentang etika dalam praktik bisnis dalam kasus perusahaan Monstan. Jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.